Assalamualaikum Bu Isma, apa kabarnya? Ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam Pak Angga. Eh, Mohon maaf mengganggu ini ya Pak Angga, minta waktunya sebentar. Ya, silakan Bu. Jadi begini Pak Angga, saya ini ada sedikit permasalahan di kelas saya Pak, di sekolah. Jadi di sekolah itu saya memiliki masalah dengan siswa saya Pak. Jadi siswa saya itu di kelas ketika saya menjelaskan, siswa saya itu asik sendiri, tidak mendengarkan saya gitu, Pak. Jadi saya sampai kadang itu suka bersuara keras, "Nak, diam dulu. Coba perhatikan Ibu, Nak." Seperti itu, Pak. Jadi saya bingung bagaimana supaya anak-anak ini fokus mendengarkan saya, Pak. Sudah saya sudah saya peringati Iya. gitu, Pak. Nanti siswa fokus ke saya, Pak. Namun ketika saya mulai menjelaskan lagi, tidak lama siswa ini mulai ribut lagi. Saya harus memfokuskan lagi. Seperti itu, Pak. Jadi saya itu kesulitan bagaimana ya, Pak, mengatasi siswa saya yang Oh seperti iya, itu. berarti tujuan Ibu itu bagaimana cara mencari solusi supaya Ibu dapat eh, menguasai kelas ya Bu ya, supaya di kelas itu tidak terjadi keributan seperti itu Bu ya, kurang lebihnya ya. Eh, Ya, Baik, Pak. kira-kira apa langkah Ibu yang sudah Ibu terapkan di dalam kelas supaya anak-anak itu tidak ribut di dalam kelas itu, Bu? Yang selama ini Ibu sudah lakukan. Ya, ketika saya di kelas saat siswa itu ribut, Pak, saya mencoba mengingatkan kembali kepada siswa saya terkait dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Saya bilang, Nana, coba ingat kembali keyakinan kelas yang sudah kalian tulis. Nah, di situ kan ada harus menghargai. Itu sudah saya ingatkan, Pak. Kemudian juga saya juga sudah memberikan materi kepada anak itu menurut saya ya Pak, saya sudah maksimal dengan mungkin saya hanya dengan metode ceramah seperti itu ya Pak. Jadi ketika saya menjelaskan materi, materi itu dengan cara ramah, mungkin anak-anak ini rasanya males atau monoton. Sehingga mungkin anak itu sibuk sendiri, asik sendiri ya Pak ya. Jadi saya kewalahan Oh gitu iya, Pak. berarti Ibu sudah menerapkan keyakinan kelas di kelas Ibu begitu ya. Kemudian Ibu sudah berusaha ramah di dalam kelas meskipun masih menggunakan metode ceramah. Kira-kira apa ya Bu ya? Apa ada metode lain nggak selain metode ceramah supaya anak itu bisa aktif kemudian tidak ribut di dalam kelas itu Bu? Kan misalkan Ibu bisa menggunakan Iya. metode yang lain kecuali metode ceramah seperti itu. Iya ya Pak ya, saya rasa juga sepertinya metode saya ini kurang ini ya Pak ya, kurang menarik gitu sehingga siswa saya ini kurang fokus ya. Metode apa ya Pak ya yang harus saya terapkan? Sepertinya metode diskusi itu ya Pak ya. Metode diskusi itu sepertinya tepat untuk siswa yang ribut. Jadi dengan diskusi mungkin siswa ini bisa lebih fokus kepada saya ya Pak ya. Iya ya Bu. Selain itu juga mungkin saya harus memberikan materi semenarik mungkin. Misalnya saya membuat video pembelajaran Iya, bisa Ibu. yang menarik ya Pak ya. Jadi anak fokus gitu Iya, ya. nah itu sangat menarik itu Bu. Nah, jadi uh, kemungkinan besar anak-anak Ibu itu memiliki gaya belajar kinestetik. Jadi perlu adanya aksi di dalam kegiatan pembelajaran. Tadi seperti diskusi itu bagus Ibu. Diskusi, kemudian ada media pembelajaran berupa video supaya mereka tertarik dan fokus.
kemudian ada juga mungkin misalkan apa namanya demonstrasi seperti itu kan supaya tertarik Bu. Tidak menonton hanya ceramah saja mungkin itu Bu ya. Itu sangat menarik itu Ibu itu. Nah, kira-kira aksi nyata apa yang kira-kira dalam waktu dekat ini ingin Ibu lakukan supaya uh, anak-anak itu mau berubah, kemudian mau fokus dalam melaksanakan mengikuti kegiatan pembelajarannya, Bu? Ya, untuk sekarang ini menurut saya sebaiknya saya untuk segera ini ya Pak ya menyiapkan media pembelajaran berupa video, mungkin juga bisa PPT. Jadi anak itu senang dengan materi yang diberikan kepada saya ya Pak ya. Iya, ya Bu. Ya, sangat menarik Bu. Ya, selain itu mungkin ada lagi yang lainnya selain video, Ya dengan PPT gitu. ya setelah itu siswa bisa kita ajak untuk daripada dia ribut mungkin bisa, "Ayo Nak, sekarang siapa yang bisa mengemukakan pendapatnya dari materi?" Gitu ya Pak ya. Jadi siswa akan saya aktifkan, libatkan supaya dia lebih fokus ke materi, jadi tidak ribut. Jadi siswa ini kita beri tanggung jawab gitu ya Pak ya, untuk mengeluarkan ide gagasannya ya Pak ya, saat berdiskusi seperti itu ya Ya, Pak ya. bagus itu Bu. Selain itu kira-kira cukup hanya di ruangan saja atau mungkin di tempat yang lain gitu Bu kan supaya menarik lagi ya. Oh. Supaya anak-anak itu tidak I- bosan atau apa mungkin bagaimana menurut Bu Isma? Iya benar ya Pak ya, bisa juga ya Pak saya ajak untuk outdoor, belajar di luar ruangan, mengamati alam sekitar, seperti itu ya Pak ya. Apalagi saya ini kelas 6, materinya bisa cocok ya Pak ya, seperti materi IPA tentang apa, tumbuhan generatif vegetatif itu. Jadi saya bisa mengajak siswa, "Ayo Nak, kita perhatikan bunga-bunga, tumbuhan-tumbuhan yang secara generatif dan vegetatif," seperti itu ya Pak ya. Jadi siswa menarik ya Pak ya? Betul Bu, sangat menarik sepertinya. Apa ibaratnya kegiatannya tidak monoton di kelas saja, kita alihkan ke outdoor supaya anak-anak juga bisa mengekspos pengetahuannya. Kemudian keinginannya apa kita kita turuti seperti itu. Seperti halnya tadi Ibu bilang kan sudah dibuat keyakinan kelas tapi kurang berjalan lancar mungkin itu penyebabnya karena anak-anak itu kurang mengekspos dirinya seperti itu Bu ya kurang lebihnya. Uh, Iya Pak. Kira-kira dalam waktu dekat ini apa yang akan Ibu lakukan untuk Ya, ya Pak, dalam waktu dekat ini saya akan segera membuat video pembelajaran atau PPT, juga model pembelajaran yang menarik ya Pak ya, sehingga bisa segera saya terapkan kepada siswa saya di kelas. ya bagus Bu ya rencana Ibu bagus Iya Pak. sekali. Kemudian setelah kita berdiskusi ini Bu, kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Ya, Ya Pak Angga, setelah saya berdiskusi dengan Bapak ini, saya merasa senang sekali karena saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang selama ini ruwet di pikiran saya, Pak. Saya sangat lega dan merasa plong seperti itu, Pak Angga. Terima kasih ya, Pak Angga, untuk solusinya, iya, sama-sama. untuk bincangnya sehingga saya terbuka begitu, Pak Terima Angga. kasih banyak ya semoga saja kita bisa apa ya membuat kegiatan pembelajaran itu lebih menarik lagi. Harapannya Ibu Isma juga bisa menemukan solusi apa sih yang dibutuhkan murid gitu ya. Jadi keluh kesah Ibu ini dapat terrealisasi nantinya lebih baik lagi dalam kegiatan pembelajaran. Seperti itu Ibu Isma. Ya, itu harapan saya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Angga. Sama-sama Ibu.